Kalau kita membuat sebuah proses login, kita akan membuat terlebih dahulu halaman loginnya, di mana dia akan menyiapkan username dan juga password. Nah, kalau misalnya tombol login diklik, dia akan mengambil sebuah tabel di mana tabel tersebut akan menyimpan username serta password. Kalau misalnya proses loginnya selesai, dia akan diarahkan dan akan ditampilkan beberapa halaman yang ada di bagian admin. Ada halaman data siswa, data guru, dan juga data SPP. Sehingga kalau misalnya seorang admin sudah selesai ya melakukan proses loginnya, dia bisa melihat halaman-halaman yang disediakan di bagian halaman admin. Nah, tanpa melakukan proses pengecekan terlebih dahulu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita akan membuat proses login di mana tiap-tiap admin punya akses sendiri-sendiri dan akan berbeda dari satu dengan yang lainnya. Salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah dengan menambahkan sebuah tabel hak akses, di mana tabel hak akses tersebut akan membagi apakah seorang admin punya hak akses kepada data siswa, data guru, ataupun data SPP. Jadi kalau misalnya dia akan melakukan akses kepada data siswa, dia akan dicek terlebih dahulu apakah dia punya akses kepada data siswa. Begitu juga kalau misalnya dia akan melakukan akses kepada data guru, dia akan dicek. Nah, terakhir kalau misalnya dia akan melakukan pengecekan kepada data SPP, dia akan dicek terlebih dahulu apakah seorang admin tersebut punya hak akses kepada halaman data SPP. Nah, bagaimana codingannya? Mari kita lihat. Pastikan untuk XAMPP-nya sudah running ya, Apache dan juga MySQL sudah running. Kemudian kita menuju ke bagian phpMyAdmin. Oke, di bagian phpMyAdmin misalnya kita akan buat sebuah database, kita berikan nama misalnya adalah multi-user. Oke, kemudian kita klik di bagian create. Nah, kita akan berikutnya membuat sebuah tabel, misalnya kita akan berikan nama admin ya. Untuk kolomnya misalnya kita buat 3 saja. Kemudian kita berikan nama admin, ya, kemudian kita klik di bagian go. Kolom yang pertama kita berikan name misalnya adalah login ID, type-nya integer saja. Kemudian kita buat dia auto increment. Oke, kemudian kita berikan nama yang berikutnya, yakni adalah username. Name, kita berikan varchar, misalnya kita berikan panjang 25. Kemudian yang paling bawah ya, setelah login ID dan juga username, kita berikan kolom yang berikutnya, kita berikan password ya. Kemudian kita berikan varchar. Varchar, misalnya kita berikan panjangnya 255. Scroll bawah ya, kemudian kita klik di bagian save. Oke, kita sudah membuat sebuah tabel namanya admin. Dalamnya ada 3 buah kolom, login ID, username, dan juga password. Sekarang kita menuju ke Visual Studio Code kita. Di bagian Visual Studio Code, kita pilih di bagian File, ya, kemudian kita pilih di bagian Open Folder. Nah, kita arahkan ke lokasi di mana kita akan meletakkan project kita sesuai dengan XAMPP yang teman-teman miliki ya. Kalau saya letakkan di bagian C, kemudian XAMPP 2. Kemudian dipilih di bagian htdocs, kemudian di sana kita akan membuat sebuah folder, misalnya kita klik di bagian folder, kemudian kita buat nama multi-user ya, foldernya saya berikan nama multi-user, saya select folder. Nah, ini adalah folder yang akan kita gunakan untuk meletakkan script kita. Kita pilih di bagian multi-user, kemudian yang pertama kita akan membuat terlebih dahulu koneksinya ya, kita klik di bagian new file. Kita buat sebuah file, kita berikan nama inc-koneksi.php ya, kemudian kita enter. Nah, di bagian inc.koneksi kita buat PHP dulu, kemudian kita akan masukkan beberapa variabel. Yang pertama dbhost. Oke, localhost ya, localhost untuk dbhost-nya. Kemudian kita masukkan variabel yang baru, dbuser. Ya, dbuser-nya karena kita menggunakan XAMPP, ya ini adalah root. Kemudian kita masukkan dbpassword. DB password-nya kosong ya, karena kita menggunakan XAMPP. Kemudian DB name-nya diisi sesuai database, nama database yang teman-teman buat tadi. Kalau di bagian saya berikan nama multi-user. Multi-user, kurang U ya, multi-user. Oke, seperti ini ada 4 buah variabel di sana, dbhost, dbuser, dbpass, dan juga dbname. Nah, sekarang kita akan membuat variabel koneksi dulu. Koneksi. Oke, kita konekkan dengan menggunakan MySQLi, connect. Kita masukkan di sana variabel-variabel yang baru saja kita buat. Yang pertama dbhost, lanjut dbuser. Oke, lanjut lagi dbpassword.
Kemudian yang terakhir yang kita masukkan nama database-nya, dbName. Ya, seperti ini. Kemudian kita Ctrl S, kita pastikan dulu bahwa filenya bisa dijalankan ya, tidak ada masalah ketika kita melakukan koneksi. Kita cek dulu if koneksi, ya, kita berikan echo, koneksi sukses, ya. Kalau misalnya gagal, kita berikan echo juga, echo, koneksi gagal. Ya, seperti ini, kita Ctrl S. Kemudian kita coba untuk buka di bagian browsernya. Kalau teman-teman sudah punya yang namanya code runner, bisa langsung dicek ya, dijalankan saja di bagian atas. Saya klik di bagian run code. Nah, dia akan memberikan peringatan tulisannya adalah koneksi sukses. Atau kalau misalnya tidak, kita bisa buka langsung saja di bagian browser kita. Kita buka browser dulu. Oke, kemudian kita klik di bagian New Tab. Kita masukkan localhost. Ya, kemudian folder tempat kita meletakkan project kita tadi, multi-user. /inc underscore koneksi.php. Ya, seperti ini, kemudian kita enter. Nah, sudah ada peringatan ya, koneksi sukses, artinya tidak ada masalah antara PHP dengan database dalam melakukan koneksi. Sekarang kita menuju ke bagian Visual Studio Code lagi, dan kita akan membuat form untuk memasukkan username dan juga password ya. Saya minimize dulu. Oke, kemudian di bagian INC koneksi, misalnya kita akan tampilkan saja kalau misalnya ada masalah ya di bagian koneksinya. Kita blok saja ya, blok seperti ini. Kita ganti dari yang bagian atas, if koneksi kita berikan tanda seru di bagian atasnya, depannya ya, di bagian depannya kita berikan tanda seru, sehingga tertulis if koneksi. Ini membacanya kalau misalnya ada masalah dalam koneksi, baru kita keluarkan untuk pesannya. Misalnya kita berikan die saja, die. Kemudian kita berikan pesan, koneksi gagal. Ya, seperti ini. Kita Ctrl S. Baik, kemudian kita akan membuat sebuah file baru. Kita berikan nama, klik di bagian atas ya, new file. Kita berikan nama login.php ya, kemudian kita enter. Nah, di bagian login.php ini kita akan membuat tampilan dulu untuk HTML-nya. Kita tuliskan tanda seru seperti ini, karena saya menggunakan Visual Studio Code, sudah disediakan untuk snippet-nya. Saya tuliskan tanda seru seperti ini, saya pilih. Nah, dia akan membuat beberapa tag HTML. Di bagian title, misalnya saya masukkan login. Baik. Kemudian kita masukkan di bagian bodinya tanda crash app. Ya, ini akan kita gunakan untuk memasukkan halamannya. Kemudian di bagian dalam dari div app ini kita masukkan form. Ya, form. Actionnya kosong saja, kemudian metodenya adalah post ya, post. Coba di bagian explore-nya saya minimize dulu. Baik, kemudian di bagian dalam dari form ini kita masukkan dua buah inputan ya. Yang pertama adalah input type text. Kemudian kita berikan input type text, kemudian kita masukkan name-nya adalah username. Kemudian type text, name-nya adalah username, kemudian kita berikan kelas ya, kita masukkan kelas misalnya. Kelasnya kita berikan nama input. Oke, itu untuk username-nya, kita buat satu lagi. Input type text name password. Oke, kelasnya juga sama, kelasnya adalah input. Oke, yang kedua karena kita menggunakan password, maka tipenya bukan teks ya, tapi password. Kemudian kita berikan placeholder, sehingga dia akan tampil untuk isian yang dimaksudkan. Misalnya di sini kita berikan tulisan, isikan username. Kemudian di bagian passwordnya kita masukkan juga placeholder. Kita berikan tulisan isikan password. Ya. Kemudian kita berikan break lagi. Di sana kita berikan tombol input type. Type-nya adalah submit. Name-nya kita berikan nama login misalnya. Login. Kemudian kita berikan value. Value-nya kita pilih ya. Masuk ke sistem misalnya seperti ini.
Sehingga ada dua isian berupa input type, teks, kemudian dia punya nama, ya ini adalah username. Kemudian di bagian bawahnya punya tipe password, name-nya password. Dan di bagian paling bawah ada submit, tombol submit, bertuliskan masuk ke sistem. Sekarang coba kita lihat dulu di bagian tampilan kita. Oke, di bagian browser kita coba kita lihat. Kita ganti dari yang sebelumnya INC koneksi, kita ganti menjadi login. Ya, kemudian kita enter. Nah, tampilannya seperti ini, isikan username, isikan password ya. Tampilannya belum begitu menarik. Coba kita berikan untuk style dulu ya. Kita menuju ke bagian Visual Studio Code lagi. Oke, coba kita lihat. Di sini coba kita berikan break lagi di sini. Ya. Kita scroll ke atas, kemudian kita tambahkan satu buah file di sini, link CSS. Ya, dia akan membentuk sebuah tag di mana tagnya adalah style sheet, kemudian kita arahkan ke file style.css. Nah, sekarang kita akan membuat dulu file style.css kita. Kita buka di bagian Explorer-nya. Oke. Kemudian kita buat satu buah file, klik di bagian atas, new file. Kita buat sebuah file baru, kita berikan nama style.css. Oke. Coba saya minimize dulu untuk Explorer-nya. Sekarang kita menuju ke bagian style.css, kita berikan tanda bintang seperti ini. Kita atur font family-nya, font family. Kita pilih di bagian atas misalnya. Kemudian kita atur untuk font size-nya, font size 12, 14 misalnya, 14 pixel. Kemudian kita atur untuk HTML-nya. Kita berikan background color, kita berikan warna yang lebih agak gelap ya, DE misalnya. Lanjut, kita berikan crash app, ini untuk meletakkan aplikasi kita. Kita berikan ukuran misalnya width-nya 600 pixel. Kemudian kita berikan margin auto, biar dia ke tengah. Kita berikan padding, 10 pixel misalnya. Pixel. Kemudian border radius, biar tidak siku. Kemudian background color, kita berikan warna putih. Ya, kemudian kita masukkan H1, tag H1. Kita berikan font size-nya biar lebih besar ya. Font size misalnya adalah 30 pixel. Kita tambahkan satu lagi ya untuk kelasnya, kelas input. Kita berikan padding, paddingnya misalnya 10 pixel. Kemudian width-nya kita atur, misalnya adalah 300 pixel. Kita Ctrl S. Kita menuju lagi ke bagian login.php. Ya, kita tambahkan di bagian atasnya di sini, di bagian atas dari form. Kita berikan H1. Kemudian kita berikan tulisan ya, halaman login. Ya, kemudian kita Ctrl S. Nah, sekarang coba kita lihat lagi di bagian browser kita. Kita coba refresh. Nah, dia sudah menuju ke bagian tengah, tulisannya halaman login, isikan username, isikan password, kemudian masuk ke bagian sistem. Sekarang kita menuju ke bagian login.php lagi ya. Kita scroll ke atas. Kita akan include-kan terlebih dahulu variabel, bukan variabel, tapi file inc koneksi yang baru saja kita buat tadi. Kita letakkan di bagian atas. Ya, kemudian kita enter. Kita masukkan di bagian atas ya. php include. Yang kita include adalah file inc_koneksi.php. Ya, kemudian kita Ctrl S. Nah, kemudian di bagian bawah dari INC koneksi ini kita akan melakukan proses untuk melakukan proses login. Kita masukkan if, kita tuliskan iset $_post login. Nah, kalau misalnya tombol login ya, kita klik di bagian form-nya, maka dia akan menjalankan perintah di dalam area sini. Kita coba lihat dulu di bagian bawah. Tadi kita sudah membuat sebuah tombol namanya adalah login dan bertuliskan masuk ke sistem. Maka kalau misalnya tombol klik di bagian login ini dijalankan, dia akan menjalankan prosesnya. Oke, kita scroll ke atas. Kita letakkan di bagian dalam dari post login ini. Kita masukkan beberapa variabel ya. Yang pertama adalah username. Oke, kita masukkan $_post username. Ini untuk username-nya, kemudian password. Password kita dapatkan dari $_post password. Baik, seperti ini.
Kemudian kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah username dan juga passwordnya sudah diisi. Kita tuliskan if username sama dengan 2 kali, kemudian kosong, or password sama dengan 2 kali, kemudian kosong, maka kita akan berikan peringatan di sana, ERR, kita masukkan LI, kita berikan pesan misalnya silakan masukkan username dan password. Ya, seperti ini. Kemudian karena kita sudah membuat ada berapa variabel ini? 1, 2, 3 ya, variabel username, variabel password, dan juga variabel ERR. Maka coba kita masukkan di bagian atasnya ya untuk variabelnya, sehingga dia tidak akan memberikan peringatan kalau misalnya username, password, ataupun ERR-nya tidak diisi ya. Kita masukkan di bagian atas, username, kita berikan kosong, kemudian password, kita berikan kosong juga, untuk default-nya ya ini. Kemudian ERR, kita berikan kosong juga. Oke, kemudian kita Ctrl S. Nah, kemudian kita akan melakukan proses berikutnya setelah dipastikan bahwa username dan juga password-nya sudah diisi. Kita masukkan di bagian bawahnya if empty ERR, dalam artian tidak ada error sebelumnya, maka kita akan menjalankan perintahnya di bagian bawah. Ya, kita cek terlebih dahulu ya di bagian bawahnya. Kita masukkan perintah SQL1 misalnya seperti ini. Oke, kemudian kita akan select dulu dari tabel yang tadi kita buat, yakni adalah tabel admin, dari username dan juga password yang dimasukkan. Kita masukkan perintahnya, select, bintang, from, admin, where, username, sama dengan username. Ya, username-nya sesuai yang dimasukkan oleh seorang user. Kalau misalnya sudah, kita masukkan ke dalam Q1, MySQLi, query, kemudian kita masukkan dari variabel yang tadi kita buat di bagian INJ koneksi. Nah, di sini ada sebuah variabel namanya adalah koneksi ya. Maka kita akan ikutkan variabel koneksi ini ketika dia memanggil sebuah perintah query. Kita masukkan ke bagian login lagi. Ya, kita tuliskan di sini koneksi. Ya, kemudian setelah koneksi ini kita masukkan variabel tempat kita meletakkan script query kita $SQL1. Seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi R1 misalnya. Kita tuliskan MySQLi fetch array ya. Fetch array teman-teman. Array. Oke, kita dapatkan dari Q1. Nah, seperti ini. Ini akan kita simpan ya isian dari tabel admin ini ke dalam variabel namanya adalah variabel R1 ya. Nah, kalau misalnya sudah kita masukkan variabel R1, kita cek dulu if R1 ya. Kita akan cek dari isian kolom di bagian kolom bernamakan password di bagian tabel admin ya. Di PyHPMyAdmin tadi kita sudah pernah buat sebuah tabel namanya admin, kemudian di dalamnya ada kolom namanya adalah password ya. Kita cek dulu if password R1 password tidak sama dengan MD5 password ya, maka kita akan berikan peringatan ya ERR LI LI, LI lagi, kemudian kita berikan peringatan akun tidak ditemukan, misalnya seperti ini, kemudian kita Ctrl S. Oke, seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya kita sudah melakukan pengecekan ya di bagian IMT ERR ini, kita masukkan untuk pengecekan berikutnya. Misalnya kita masukkan di bagian bawahnya ya, if empty ERR, sehingga ini bertingkat teman-teman ya, coba lihat ada EMT1, EMT2 ya, dia akan kita cek secara bertingkat. Nah, di bagian bawah sini kita akan mendaftarkan sessionnya kalau misalnya dia sudah sukses melakukan proses loginnya ya. Kita arahkan di sini session, misalnya kita akan masukkan dengan admin username sama dengan username ya, seperti ini ya. Kemudian kita akan redirect misalnya ya. Kalau misalnya dia sukses melakukan proses loginnya, kita akan redirect dia ke halaman yang lain. Misalnya nanti kita akan buat sebuah file namanya adalah admin depan misalnya. Kita tuliskan di sini header location admin
depan.php, kemudian kita Ctrl S. Coba di bagian bawahnya saya berikan exit ya, sehingga dia akan kita pastikan sudah ke redirect ke bagian admin depan. Nah, untuk mencobanya kita akan buka lagi di bagian browser kita. Di sini ya. Kemudian kita buka di bagian php-admin kita. Kita masukkan dulu untuk isian di bagian tabel admin. Kita insert. Kita masukkan username-nya misalnya adalah admin. Kemudian password-nya sama, misalnya kita berikan 123456 saja, 123456. Kemudian password-nya kita enkripsi dengan menggunakan MD5. Ya, kemudian kita klik di bagian Go. Seperti ini. Dia akan kita masukkan ke bagian tabel admin dan di sana sudah kita masukkan sebuah data baru, kita browse. Ada username-nya adalah admin, kemudian password-nya 123456. Ya, sekarang kita menuju ke bagian login lagi. Sekarang kita coba masukkan untuk username-nya, misalnya adalah admin. Kita cek dulu, kalau misalnya password-nya tidak kita isi, kita klik di bagian masuk ke sistem. Belum ada peringatan ya, masih ada yang kurang berarti. Coba kita lihat. Di sini, oke ya. Untuk peringatan ERR-nya belum kita keluarkan. Kita masukkan di bagian bawah sini. Kita tuliskan if $ERR, dalam artian kalau misalnya di bagian variabel ERR ada errornya, kita keluarkan di sini echo UL, kemudian kita tuliskan ERR ya, kemudian kita Ctrl S. Coba kita lihat lagi di bagian browser kita. Kita ulangi, klik di bagian masuk ke sistem. Dia sudah memberikan peringatan, silahkan masukkan username dan juga passwordnya. Kalau di sini kita masukkan admin, kemudian langsung kita klik. Nah, username-nya hilang ya. Coba kita berikan variabel baru di bagian input kita. Di bagian input kita coba kita tambahkan. Bagian input sini ya, kita masukkan value php echo username. Baik, seperti ini. Kemudian kita Ctrl S. Kemudian coba saya klik dulu di bagian browser kita tadi. Kita masukkan untuk username-nya. Coba saya refresh dulu ya. Saya refresh. Oke. Kemudian kita masukkan untuk admin. Kemudian password-nya 123456. Saya klik di bagian masuk ke sistem. Nah, betul ya, dia sudah menuju ke bagian admin.depan ya. Saya menuju ke bagian login lagi. Saya enter. Nah, harusnya tidak boleh seperti ini ya, karena kita sudah mendaftarkan session-nya, sehingga dia tidak perlu untuk menuju ke bagian login.php lagi, karena kita sudah pastikan bahwa dia punya hak akses. Nah, kita akan menambahkan sebuah script di bagian atas dari halaman login.php ini, sehingga kalau misalnya dia sudah didaftarkan untuk session-nya, dia tidak perlu menuju ke bagian halaman login.php lagi, dan kita akan arahkan dia ke bagian halaman yang lain, yakni adalah halaman admin_depan. Kita menuju ke script kita. Ya, kita scroll ke atas. Kita masukkan di bagian paling atas ya, sebuah tulisan session_start. Baik. Kemudian kita akan cek if ya. Kita cek iset session admin username. Ya, kita pastikan dulu kalau misalnya ada isian di bagian admin username-nya, dalam artian dia sudah dalam proses login, maka kita akan redirect dia ya. Kita masukkan header, location, admin, depan.php ya. Kemudian kita Ctrl S. Sekarang kita menuju ke bagian browser lagi. Coba kita refresh. Nah, dia sudah mengarahkan ke bagian admin_depan. Kalau kita paksa menuju ke bagian login.php lagi, login.php. Nah, dia langsung diarahkan ke bagian admin depan. Nah, sekarang kita menuju ke bagian admin_depan kita. Kita menuju ke Visual Studio Code kita lagi, kemudian kita klik di bagian Explorer. Belum kita membuat file ya, admin depan, coba kita akan buat dua buah file terlebih dahulu, yakni adalah inc header dan juga inc footer, teman-teman. Sehingga kalau misalnya kita akan membuat halaman yang lain, kita tinggal include saja dua file tersebut. Kita masukkan lagi. Kita tuliskan inc header.php, enter. Kemudian kita buat satu lagi, inc footer.php. Tambah ya satu lagi,
admin_depan.php ya, kemudian kita enter. Seperti ini. Kemudian di bagian inc header kita klik dulu. Kemudian kita akan tambahkan untuk pengaturan di bagian admin inc header ini ya. Kita tuliskan dulu tanda snippet seperti ini, kemudian kita klik. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan masukkan seperti yang di bagian login tadi. Untuk explore-nya saya minimize dulu. Oke, kemudian kita menuju ke bagian inc header ini. Kita masukkan di bagian dalam dari tag body ini crash app. Kita enter. Nah, ini akan kita letakkan di bagian inc header-nya, tapi kita bagi teman-teman ya. Di bagian sini sampai atas, kita akan letakkan di bagian inc header. Kemudian dari div penutup ini sampai dengan bawah, kita akan letakkan di bagian inc footer. Kita Ctrl X saja. Ya, kemudian kita letakkan di bagian inc footer. Kita Ctrl V. Ya, kemudian kita Ctrl S. Seperti ini. Kemudian inc header-nya kita coba lihat lagi. Kita klik, kemudian kita Ctrl S. Baik, di bagian inc header, dia akan kita include-kan di bagian halaman admin kita ya. Rencananya kita akan buat 3 buah halaman admin, di mana dia akan kita buat peruntukannya masing-masing ya. Ada SPP, siswa, dan juga guru misalnya. Ya, kita letakkan dulu di bagian atas dari inc header ini. Kita tambahkan. Pertama kita akan include terlebih dahulu, ya ini adalah inc koneksi yang tadi kita sudah sempat buat. Kita include dulu, include. Ya, kita masukkan inc koneksi.php. Oke, tapi sebelumnya kita masukkan lagi di bagian atasnya session start. Ya, kemudian kita akan cek ya, kita akan cek terlebih dahulu sehingga kalau misalnya dia akan langsung masuk ke bagian halaman admin, dia akan dicek. Kalau misalnya dia tidak punya session username, admin username, maka kita akan redirect dia menuju ke bagian login.php lagi. Kita masukkan di bagian bawahnya. Kita masukkan if ya, dolar, oh bukan dolar ya, tanda seru, iset, $_session, admin, username ya. Kalau kita akan membaca ini berarti kalau tidak ada isian ya di bagian admin username-nya, dalam artian admin username kosong, maka kita akan redirect dia. Kita masukkan header, location, login.php ya, kemudian kita Ctrl S. Baik, seperti ini ya. Kemudian kita menuju ke bagian admin depan teman-teman. Ya, bagian admin depan. Kalau misalnya belum bisa dilihat, kita klik di bagian Explorer, pilih di bagian admin depan ya, admin depan. Nah, di bagian admin depan ini kita akan masukkan ya untuk tulisannya. Misalnya kita berikan di sini PHP dulu, include. Ya, kemudian kita include-kan header.php. Ini untuk headernya. Kemudian kita masukkan lagi di bagian bawahnya. Setelah header, sorry. Oke, untuk ini untuk headernya. Kemudian kita masukkan lagi footer.php. Oke, seperti ini ya. Ini coba kita tutup. Kemudian ini kita buka lagi. Ini juga kita tutup ya. Sehingga tulisannya inc header.php, kemudian di bagian bawahnya inc footer.php. Nah, di sini cukup kita berikan pesan saja ya, H1 halaman depan, misalnya seperti ini. Kemudian kita berikan tulisan di bagian bawahnya, selamat datang di halaman depan. Ya, kita Ctrl S. Coba kita lihat di bagian browser kita. Kita coba refresh dulu. Ya sudah ada tulisannya halaman depan, selamat datang di halaman depan. Tapi stylenya belum ikut ya. Kita akan masukkan style kita di bagian halaman admin depan ini. Juga nanti kita akan buat menu teman-teman ya. Sehingga menunya akan berisikan halaman-halaman yang bisa diakses oleh seorang admin. Dan nanti kita tambahkan satu buah fungsi untuk melakukan logout ya. Sekarang kita menuju ke bagian script kita lagi. Oke. Kemudian kita menuju ke bagian inc header lagi. Inc header. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan ya di bagian atasnya link CSS. Ya, kita ambil dari style.css dulu. Oke, kemudian di bagian atas dari inc header ini kita akan tambahkan menu ya. Kita menuju ke bagian
dalam dari div ini, kita berikan UL, masukkan UL lagi. Oh, sorry, bukan UL dulu, tapi nav ya, nav dulu. Baik, setelah nav, kita masukkan UL. Bagian UL kita berikan LI. Ya, di bagian LI kita masukkan misalnya adalah halaman depan. Ya, kita berikan ahref. OA-nya kecil saja. Ya, kemudian ini bagian belakangnya. Halaman depan, dia dari link admin underscore depan.php. Ya, saya minimize dulu. Oke, kita akan buat 3 buah menu ya, tambah 3 buah menu di sini. 1, 2, 3. Tambah satu lagi. Oke, admin depan, misalnya yang pertama adalah admin guru. Halaman guru misalnya. Kemudian di sini tambahkan lagi admin siswa misalnya. Halaman siswa. Kemudian kita tambahkan satu lagi admin SPP misalnya. Di sini kita masukkan halaman SPP. Kemudian di bagian paling bawah menunya kita masukkan logout.php. Ini kita tuliskan logout ya, logout. Logout. Oke, kemudian kita Ctrl S. Kita coba lihat dulu di bagian style.css kita tambahkan sekalian pengaturan menu untuk nav ya, di bagian nav dan juga UL ini, sehingga tampilannya biar lebih menarik ya, tidak flat saja. Kita menuju ke bagian style.css lagi. Ya, kita letakkan di bagian bawah sini. Kita masukkan nav, UL, list, style tab, kita berikan none saja. Kemudian kita berikan margin kosong. Berikan padding, paddingnya juga kosong. Kemudian overflow, hidden. Nav lagi, UL, LI, float, left. Kita tambahkan lagi di bagian bawahnya, nav, UL, LI, A. Display, inline, block. Ya. Masukkan lagi padding, kita atur 10 pixel misalnya. Kemudian kita berikan color. Colornya kita berikan warna putih misalnya, FFF. Karena kita menggunakan color putih, kita berikan background color. Kita pilih warna yang gelap, 333 misalnya. Kemudian text decoration-nya none. Margin right, kita berikan batas antara satu dengan yang lainnya. Margin right ya, kita berikan 5 pixel. Kemudian satu lagi, nav, UL, LI, A, hover. Hover. Tinggal kita berikan background color, warnanya kita ganti 666 ya. Kemudian kita Ctrl S. Coba kita lihat lagi di bagian browser kita. Kita coba refresh. Nah, dia sudah menuju ke bagian tengah ya, halaman depan, halaman guru, halaman siswa, halaman SPP. Tapi logoutnya ke bawah ya. Coba saya kurangi dulu untuk marginnya. Jangan 5 px, terlalu panjang. Misalnya saya berikan 1 px. Ya, coba kita lihat lagi. Coba refresh. Nah, seperti ini halaman depan, halaman guru, halaman siswa, halaman SPP, dan juga tombol logout. Berikutnya kita akan buat masing-masing filenya ya, halaman guru, halaman siswa, halaman SPP, dan terakhir nanti adalah logout-nya. Kita menuju ke bagian Visual Studio Code lagi, klik di bagian Explorer-nya. Kita buat satu buah file ya, klik di bagian New File ini. Kita masukkan admin underscore guru.php, kita enter. Oke, kemudian kita akan masukkan script kita di sana. Kita kopikan saja ya dari bagian admin underscore depan. Ya, kita blok, Ctrl A, Ctrl C. Kemudian kita letakkan di bagian admin underscore guru kita. Kita Ctrl V di sini, Ctrl S. Tinggal kita ganti misalnya halaman depan kita berikan halaman guru, kemudian selamat datang di halaman guru. Ya, ini adalah satu file ya, admin guru. Kita tambahkan lagi. Setelah guru, yakni adalah admin siswa ya, kita tambahkan new file. Kita tuliskan admin underscore siswa.php, kemudian kita enter. Nah, di bagian admin siswa juga kita Ctrl V saja. Oke, Ctrl S. Di sini kita ganti dari halaman depan, kita tambahkan jadi halaman siswa. Kemudian di sini bukan halaman depan, tapi halaman siswa. Ya, kemudian kita Ctrl S.
Tambah satu lagi ya, tambah satu lagi. Kita masukkan admin_spp.php, kemudian kita enter. Ctrl V lagi, ya, sehingga di sini tulisannya halaman depan kita ganti menjadi halaman SPP. Kemudian di bagian bawahnya selamat datang di halaman depan kita ganti menjadi selamat datang di halaman SPP. Ya, kemudian kita Ctrl S. Nah, sudah kita tambahkan 3 buah file, ada admin guru, admin SPP, dan juga admin siswa. Nah, sekalian saja kita tambahkan 1 buah file untuk melakukan proses logout ya. Kita klik di bagian new file, kita tuliskan logout.php, kita enter. Nah, di sini bukan kita paste dari yang sebelumnya ya, karena dia peruntukannya untuk menghilangkan session yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mendaftarkan sebuah session namanya adalah admin username ya. Kita masukkan di sini, langsung kita masukkan session_start ya, kemudian kita destroy langsung saja, destroy session_destroy ya, kemudian kita akan redirect dia ke halaman login lagi, header location login.php ya, kemudian kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat lagi di bagian browser kita. Oke, di sini coba kita refresh dulu. Saya menuju ke bagian halaman depan. Oke, dia sudah menunjukkan halaman depan, halaman guru. Saya klik. Halaman guru sudah sesuai, halaman siswa, halaman SPP, dia sudah menunjukkan halaman SPP. Sekarang saya logout. Ya, dia sudah menuju balik ke bagian halaman login. Kalau misalnya saya akan akses langsung ke bagian admin_spp, saya enter, dia sudah direct lagi ke bagian halaman login.php. Nah, sekarang misalnya saya akan memasukkan user baru ya, saya akan langsung masukkan ke database saja. Ya, kemudian saya klik di bagian insert. Saya berikan username misalnya adalah guru misalnya, kemudian passwordnya kita buat sama, yakni adalah guru. Kita berikan MD5. Kita klik di bagian Go. Ya, kemudian kita coba login di bagian halaman kita. Kita masukkan di sini guru, kemudian passwordnya guru. Ya, kemudian kita klik di bagian masuk ke sistem. Nah, dia menampilkan semua halamannya ya, halaman depan, halaman guru, halaman siswa, halaman SPP. Padahal rencananya kalau misalnya kita login dengan menggunakan guru, yang bisa dilihat hanya halaman guru saja tanpa menampilkan untuk menu halaman siswa dan juga halaman SPP, serta yang bisa dia akses hanya untuk halaman guru saja, tanpa bisa melakukan akses ke halaman siswa dan juga halaman SPP. Nah, sekarang kita menuju ke bagian PHP-MyAdmin kita dan kita akan menambahkan tabel baru, teman-teman. Ya, kita menuju ke bagian PHP-MyAdmin dulu. Ya, kemudian kita akan buat sebuah tabel baru. Kita klik di bagian New. Misalnya kita akan buat tabel dengan nama adalah Master Access misalnya. Ya, kita masukkan di sini Master Access. Ya, nah Master Access ini akan kita gunakan untuk melakukan daftar ya, untuk mendaftarkan semua hak akses yang ada di aplikasi kita ya. Misalnya di sini kita berikan nama yang pertama untuk kolomnya Access ID ya. Kita berikan varchar saja ya, varchar. Kemudian kita berikan ukurannya misalnya panjangnya 10. Kemudian kita scroll ke bagian kanan, kita akan daftarkan dia menjadi primary sehingga dia tidak akan sama ya, tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Ini untuk akses ID-nya. Kemudian tambahkan lagi selain akses ID kita berikan misalnya adalah nama ya, nama aksesnya. Kita berikan varchar, kita berikan yang lebih panjang, mungkin bisa diisi dengan keterangan ya. 25 ya. Cuma 2 buah kolom saja untuk bagian contoh ini. Kita scroll ke bawah, klik bagian save. Ya, dia adalah sebuah tabel namanya adalah master access. Dan dia hanya berisi beberapa kolom saja, akses ID dan juga nama. Coba kita masukkan beberapa data dulu. Klik di bagian insert ya. Di bagian insert, kita akan masukkan untuk akses ID-nya, pertama adalah guru misalnya. Kemudian kita berikan nama guru misalnya. Kemudian kita berikan akses ID lagi, setelah guru misalnya adalah siswa. Siswa, kemudian kita berikan nama ini untuk halaman siswa. Ya, kita klik di bagian Go. Sudah masukkan 2 buah data ya. Di sini ada guru dan juga siswa. Kita masukkan lagi, kita insert. Ya, kita masukkan di bagian akses ID-nya SPP misalnya. Kemudian kita berikan nama halaman SPP ya, kemudian kita klik di bagian Go.
Ya, kita coba lihat bagian browse. Sudah ada 3 buah data, guru, siswa, dan juga SPP. Nah, akses ID ini teman-teman digunakan untuk menjoinkan ya, untuk merelasikan antara login ID yang ada di bagian admin. Coba kita lihat. Ya, di sini ada login ID, akan kita relasikan dengan di bagian tabel master akses. Di sini ada akses ID, sehingga kita akan gabungkan antara di bagian tabel admin dan juga di bagian master akses. Sehingga kita bisa atur apakah seorang tersebut punya akses ke halaman mana saja ya. Untuk menjembataninya kita buat satu buah tabel lagi ya. Kemudian kita berikan nama misalnya admin_akses. Oke. Kemudian kita buat 2 buah kolom di sana. Yang pertama adalah login ID. Login ID kita masukkan dari tabel admin, nanti kita buat relasinya. Kemudian yang berikutnya kita masukkan dari akses_ID. Kita dapatkan dari varchar, masukkan 10 misalnya. Ya, kemudian kita langsung save saja. Oke, sudah kita save. Nah, di bagian admin akses ini kita buat relasi dulu ya. Kita klik di bagian relation view di bagian atas ya, relation view. Oke, kemudian kita akan sambungkan dia. Yang pertama adalah kolomnya akses ID. Ya, kita dapatkan dari database kita, ya ini adalah multi user. Kita dapatkan dari master access, kemudian akses ID. Kita klik di bagian save. Ya, satu buah relasi sudah, kemudian kita tambahkan lagi. Ya, tambahkan relasi yang lain, klik di bagian relation view. Kita tambahkan lagi di sini di bagian bawahnya kolom yang berikutnya login ID. Ya. Kemudian database-nya multi user. Kemudian tabelnya adalah tabel admin, kemudian kolomnya login ID. Ya, kemudian kita klik di bagian save. Seperti ini ya. Kita coba lihat dulu di bagian master access. Kita sudah buat 3 buah isian, guru, siswa, SPP. Kemudian admin, kita sudah masukkan admin, kemudian guru. Nah, kita akan atur bahwa admin dia bisa melihat semuanya. Kemudian untuk username guru, dia hanya bisa melihat untuk halaman guru saja. Nah, kita atur dia untuk penggabungannya di bagian tabel admin akses. Ya, kita menuju ke bagian admin akses. Ya, kita coba insert. Nah, kita atur di sini. Login ID yang pertama adalah admin. Kita atur dia misalnya punya akses semua, guru. Ya, kita tambahkan lagi di sini, admin. Selain guru, siswa, coba kita klik go dulu. Oke, coba kita tambahkan lagi. Baru 2 ya. Kemudian login ID admin lagi. Tambahkan yang terakhir, yakni adalah SPP untuk si admin. Kita klik di bagian go. Kita coba lihat. Jadi untuk login ID 1, dia adalah ID-nya dari admin, dia bisa melihat guru, siswa, dan juga SPP. Kita tambahkan lagi di sini, insert. Nah, ini akan kita insertkan khusus untuk sang guru ya, login ID-nya adalah guru. Kemudian dia hanya bisa melihat untuk guru saja. Ya, kita klik di bagian go. Oke, seperti ini kita sudah masukkan ke bagian PHPMyAdmin kita. Sekarang coba kita lihat bagaimana aplikasinya di script kita nantinya. Kita buka untuk Visual Studio Code kita lagi, kemudian kita menuju ke bagian file login.php ya, kita klik dulu. Oke, coba explore-nya saya minimize. Nah, di bagian login.php ini kita akan membuat cara di mana ketika seorang user login, selain kita masukkan session berupa admin username-nya, kita akan memasukkan hak akses yang dia miliki ya. Kita coba scroll ke bawah dulu. Oke. Di sini sudah kita pastikan bahwa dia sudah punya aksesnya. Kalau misalnya kita sudah pastikan dia punya akunnya, kita masukkan di bagian bawah sini. Kita masukkan if empty err ya. Di sini kita akan cek ya apakah seorang user tersebut punya akses di bagian halaman kita ya. Kita masukkan lagi SQL1 misalnya. Kemudian kita select ya, select bintang from admin access where a login ID ya. Kita basisnya adalah login ID. Nah, di sini coba kita akan buat sebuah variabel namanya adalah login ID. Nah, dari mana dapatnya? Kita mendapatkan variabel login ID. Kita masukkan di bagian atasnya. Kita tuliskan login ID. Dan dia kita dapatkan dari R1 ya.
dari tabel admin, teman-teman ya. Dari tabel admin, dia punya 3 buah kolom sebelumnya, ada username, password, dan juga login ID. Nah, di sini kita tinggal panggil ya, login_ID. Ya, kita Ctrl S. Kemudian kalau misalnya sudah kita masukkan untuk query-nya, kita buat Q1, MySQLi, query, ya, koneksi, dan SQL1. Nah, berikutnya kita akan masukkan dia ke dalam perulangan ya, while R1 sama dengan MySQLi fetch array dari variabel Q1. Nah, kalau misalnya kita akan masuk ke dalam perulangan, kita bentuk dia ke dalam variabel akses misalnya, kemudian kita bentuk menjadi array, ya, sama dengan R1. Nah, di dalam R1 kita dapatkan dari akses ID, ya, seperti ini ya, akses ID. Jadi kita akan masukkan akses-akses ID yang ada di dalam tabel admin akses tersebut ke dalam variabel namanya akses ID. Nah, di bagian akses ID ada isinya seperti ini ya, ada SPP ya, kemudian guru, kemudian siswa ya. Ini akan kita masukkan ke dalam variabel namanya adalah akses ya. Nah, kalau misalnya dia tidak punya akses, kita akan berikan peringatan ya, ditambahkan peringatan di sini. If empty akses, dalam artian dia tidak punya akses, maka buat apa dia login ke bagian halaman admin kita ya. Kita berikan peringatan ERR. Kemudian kita tuliskan L1, LI ya, LI. Kamu tidak punya akses ke halaman admin. Ya, seperti ini. Kemudian kita sudah membuat sebuah peringatannya. Langsung kita tambahkan session di bagian bawahnya, $_session. Admin akses ya, kita dapatkan dari akses. Sehingga di variabel akses ini yang berisi akses-akses yang diperbolehkan oleh seorang admin ya, kita akan daftarkan dia ke bagian session admin akses ya. Sekarang coba kita lihat dulu di bagian inc header kita. Ya. Coba kita scroll ke atas. Coba kita keluarkan dulu ya untuk session-sessionnya. Kita coba print R di sini, print R. Ya, kemudian kita masukkan dari $_session admin _access. Kita Ctrl S. Sekarang coba kita ulangi lagi untuk login ya. Kita coba minimize. Kita buka lagi untuk browsernya. Kita menuju ke bagian halaman login kita. Kita coba logout dulu. Oke, yang pertama kita login menggunakan admin. Ya, kita login admin, passwordnya adalah 123456. Kita klik di bagian masuk ke sistem. Nah, dia sudah menuju ke bagian halaman adminnya. Kita lihat ya, ini untuk aksesnya ya. Dia punya akses guru, ya, siswa, dan juga SPP. Nah, isiannya ini sama dengan sesuai yang kita masukkan ke bagian phpMyAdmin kita. Ya, coba kita lihat. Kemudian ke bagian admin akses. Seorang admin punya guru, siswa, SPP ya. Aksesnya ada 3 ini, guru, siswa, SPP. Ini untuk si admin. Coba kita klik lagi di bagian halamannya. Kita coba logout. Nah, sekarang saya akan masukkan 1 buah user lagi. Klik di bagian admin. Kita tambahkan 1 buah user. Misalnya saya tambahkan admin baru misalnya. Kemudian kita berikan passwordnya 123456. Pilih di bagian MD5. Atau bukan admin baru ya. Atau bukan admin baru, kita masukkan siswa misalnya. Siswa, kemudian passwordnya siswa. Klik di bagian Go. Ya. Kemudian kita menuju ke bagian login lagi. Kita masukkan, username-nya adalah siswa. Passwordnya adalah siswa. Klik di bagian masuk ke sistem. Nah, dia ada peringatan kamu tidak punya akses ke halaman admin. Karena apa? Karena kita belum mendaftarkan untuk si siswa tersebut punya akses. Nah, sekarang kita coba dulu ke bagian script kita untuk menambahkan beberapa hal ya. Coba kita langsung login saja. Coba kita login dengan menggunakan guru misalnya. Ya, kemudian kita masukkan untuk passwordnya. Password guru adalah guru. Klik di bagian masuk ke sistem. Nah, dia menampilkan semua hal ya, adalah halaman depan, halaman guru, halaman siswa, halaman SPP, dan juga logout.
Padahal yang ingin kita tampilkan hanya halaman guru saja, menunya halaman guru saja, kemudian untuk halamannya yang bisa diakses hanya halaman guru saja. Sekarang coba kita atur dulu untuk menunya sehingga yang tampil hanya halaman guru sesuai dengan hak akses yang diberikan oleh admin kepada tiap-tiap adminnya ya. Sehingga kalau misalnya dia punya hanya akses ke bagian guru maka yang tampil hanya guru. Kalau misalnya dia siswa yang tampil hanya siswa. Kalau dia punya akses ke bagian halaman SPP dia punya akses ke bagian halaman SPP saja. Kita coba lihat di bagian script kita. Ya, kita menuju ke bagian Visual Studio Code. Nah, di bagian INC header ini kita akan lakukan pengaturan dulu ya, menu-menu apa saja yang diperbolehkan seorang ketika dia sudah login ke bagian halaman admin. Kita coba scroll ke bawah, ya. Kemudian kita akan masukkan sebuah conditional di sini. Kita tuliskan if, ya. If in array, ya. In array di sini akan dimaksudkan kalau misalnya seseorang punya akses ya, salah satu array di dalam array-nya, dia akan menampilkan untuk menunya. Misalnya di sini kita masukkan if in array SPP ya. Kemudian kita akan cek dari hak akses yang diberikan. Kita masukkan $_session ya. Session yang akan kita ambil adalah admin_access ya, seperti ini. Kemudian kita tutup kurung kurawalnya di bagian bawahnya. Kita Ctrl S. Sehingga ini membacanya seperti ini ya. Kalau misalnya seseorang tersebut di dalam hak aksesnya, di bagian session admin aksesnya, dia punya akses salah satunya adalah SPP, maka dia akan menampilkan untuk guru, salah bukan SPP ya, guru ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya dia punya akses ke guru, maka kita akan tampilkan untuk halaman gurunya. Nah, begitu juga yang lain. Kalau misalnya dia punya akses siswa, dia akan tampilkan untuk siswanya. Kalau misalnya dia punya akses kepada SPP, dia akan menampilkan untuk halaman SPP-nya. Ini kita copy saja untuk polanya. Ctrl C. Letakkan di bawahnya, letakkan di bawahnya. Ya, ini bagian bawahnya kita hilangkan. Nah, sekarang kita tinggal ganti ya, dari yang sebelumnya admin akses untuk guru, kita ganti menjadi siswa. Kemudian kita ganti di sini siswa. Di sini juga kita ganti siswa. Di sini kita ganti dari yang sebelumnya guru menjadi SPP. Ya, kemudian di bagian berikutnya halaman SPP, admin guru kita ganti menjadi admin SPP. Kita Ctrl S. Coba kita lihat lagi di bagian browser kita. Kita coba refresh. Jadi hanya satu buah menu saja yang ditampilkan ya. Kita akan atur berikutnya untuk gini. Misalnya kita langsung akses saja ke bagian URL kita ya. Kita tuliskan admin SPP. Nah, dia tampil teman-teman. Padahal niatnya kalau misalnya kita hanya menampilkan menunya yang diklik hanya menu yang di bagian atas ya. Tapi kalau misalnya seorang admin bisa mengetahui untuk URL-nya bisa langsung shortcut ya dia. Langsung menuju ke bagian URL-nya tanpa klik di bagian menunya. Nah, kita atur juga di bagian halaman kita. Oke. Kita menuju ke bagian Visual Studio Code lagi. Nah, kita atur urut dari admin guru ya. Coba kita lihat di bagian Explorer-nya. Kita menuju ke bagian admin guru. Admin guru di sini. Kemudian di bagian admin guru kita akan cek seperti yang sebelumnya kita lakukan di bagian menu sehingga yang akan ditampilkan ya, yang akan ditampilkan sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Kita atur misalnya di bagian atasnya if tidak in array ya. Di sini guru maka kita masukkan guru dari mana? Dari $_session dari admin akses ya. Kalau misalnya dia tidak punya akses kepada guru ini, maka kita akan berikan peringatan echo kamu tidak punya akses. Ini. Kemudian kita berikan include di bagian bawahnya. Yang kita include dari inc footer.php ya. Kemudian kita exit. Nah, sama di bagian siswa dan juga SPP kita lakukan hal yang sama ya. Kita pastikan bahwa yang diakses sesuai dengan hak akses yang diberikan.
Ini kita baru di bagian admin guru, ini kita blok saja. Ya, kita Ctrl C. Kemudian kita letakkan di bagian admin siswa. Ya, klik di bagian admin siswa. Kita letakkan di bawahnya. Kita Ctrl V. Kita ganti dari yang sebelumnya in array, tidak in array guru, kita ganti menjadi tidak in array siswa. Ya, kita Ctrl S. Lanjut ke bagian admin SPP. Ya, kita tambahkan di bagian bawahnya. Kita Ctrl V. Nah, kita ganti dari guru menjadi SPP. Kemudian kita Ctrl S. Nah, sehingga kita akan memastikan sebelum dia membuka di bagian halaman SPP, halaman siswa, ataupun halaman guru, bahwa dia punya akses. Coba kita lihat lagi di bagian browser kita. Oke, coba kita langsung refresh saja. Kalau sebelumnya langsung tampil ya, walaupun dia tidak punya hak akses kepada halaman SPP, tapi kalau dia tahu URL-nya, dia bisa langsung shortcut menuju ke bagian halaman admin SPP. Kalau misalnya sekarang kita coba refresh, nah sekarang sudah ada peringatannya kamu tidak punya akses ya. Sekarang coba kita hilangkan untuk bagian atasnya. Kita menuju ke bagian header ya, INC header. Scroll ke atas, kita hilangkan untuk print R-nya. Kita Ctrl S. Sekarang coba kita tambahkan yang lain. Misalnya seorang guru, dia tidak hanya punya akses kepada guru saja, tapi dia punya akses juga ke bagian siswa. Ya, kita tambahkan di bagian aksesnya. Ya, kita insert lagi. Kita tambahkan di sini guru. Dia juga punya akses ke bagian siswa. Ya, kemudian kita klik di bagian Go. Kita coba lihat lagi di bagian browser kita. Kita coba refresh. Dia masih menampilkan untuk satu menu saja karena kita mendaftarkan untuk hak aksesnya ketika dia dalam proses login. Kita klik logout dulu. Login lagi menjadi guru. Kemudian masukkan passwordnya. Klik di bagian masuk ke sistem. Nah, sekarang dia punya dua halaman ya, halaman guru dan juga halaman siswa. Klik di bagian halaman guru, menampilkan halaman guru. Klik di bagian halaman siswa, dia menampilkan siswa. Kalau kita shortcut ya di bagian atasnya, untuk membuka halaman SPP, admin_SPP, kemudian kita enter. Dia sudah memberikan peringatan kamu tidak punya akses. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.